Halo, halo, apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Ya, kembali saya ajak ngobrol Anda bersama dengan Bung Rocky Gerung. Tapi ini kelihatannya kalau ada noise, ini Bung Rocky sedang di bandara dan mencempatkan ngobrol bersama kita. Gitu ya, Bung Rocky ya? Ya, ini di Denpasar. Keliling dari Surabaya dan Pasar Magelang, pokoknya keliling terus gitu ya. Kelihatannya kadang nggak mau bersaing, nggak mau kalah bersaing dengan Pak Jokowi yang terus melakukan ketemu konstituen juga itu, Bung Rocky. Ya, ke Pak Jokowi sih perintah-perintah aja orang ngumpul. Kalau saya mesti datangin mahasiswa. Oke, tapi hari-hari ini, Bung Rocky, kelihatannya kita mesti menghadapi sebuah realitas bahwa putra Pak Jokowi, Gibran Rakabuming itu akan jadi calon wakil presiden dalam kontestasi Pilpres 2024 ya. Karena proses di Mahkamah Konstitusi kelihatannya sudah selesai dengan hari kemarin penetapan Gibran sebagai cawapresnya Pak Prabowo. Jadi upaya secara legal formal di Mahkamah Konstitusi sudah tidak bisa diganggu gugat lagi. Iya, apa yang diputuskan legal, tidak dengan sendirinya moral. Jadi itu poinnya. Dan orang akan selalu ingat bahwa ada penyimpangan, ada kegiatan curangan, dan itu semua akan berujung pada pembusukan. Jadi tidak mungkin sesuatu yang diacarakan dengan cara yang kurang ajar itu bisa tiba dengan sempurna di akhir proses itu. Kita selalu ingat bahwa pikiran-pikiran bermutu masih bertebaran di mana-mana untuk menghadang mereka yang berbuat dengan pikiran curang. Jadi tetap ya memang secara formil ya dicalonkan dan ya selamat. Tapi hal yang membahayakan kita satu waktu mungkin dalam waktu dekat akan ada semacam public outcry, itu marahan publik terutama dari masyarakat akademis dan masyarakat sipil. Jadi Pak Prabowo pasti akan terganggu terus. Demikian juga keluarga Jokowi, semakin dia diganggu, semakin Jokowi akan memperketat uh, pengamanan buat putranya. Artinya semakin dia diganggu, semakin kekerasan akan ditemukan. Tadi saya habis kasih ceramah di ITSBI di Denpasar dan itu masih didatangi oleh mungkin 30 polisi. Padahal itu adalah acara diskusi internal. Tapi saya mengerti bahwa ada semacam kesepakatan yang tidak ditulis bahwa semua yang akan mengganggu proses pencawapresan Gibran itu akan dipersekusi lah gampangnya begitu. Karena Ya. bagi Pak Jokowi, kalau Gibran tidak jadi calon wakil presiden, maka kedudukan Pak Jokowi sebagai mantan presiden akan dipersoalkan di kemudian hari. Walaupun sebetulnya nggak mungkin Gibran itu berpuasa sampai 10 generasi ke depan kan. Apa dia kelakuan-kelakuan buruk dari istana akan dicatat dan satu waktu dia pasti akan diuji ulang atau dipersoalkan secara politis. Ya, kalau Anda yang didatangi polisi atau bahkan Anda dilaporkan polisi kan itu udah biasa banget gitu ya, Bung Rocky. Tapi yang aneh sekarang justru banyak sekali timnya orang-orang PDIP yang dilaporkan ke polisi. ini Ya, menarik. yang ngelaporin saya orang PDIP, sekarang orang PDI dilaporkan oleh orang Jokowi kan ajaib. Ya, ya, ya. Dulu dalam kasus saya, PDIP membela Jokowi karena itu melaporkan saya. Mhm. Sekarang PDIP dilaporkan justru orang-orang Jokowi. Kan itu ya Ya. begitu yang saya sebut tadi, satu waktu akan berubah, kimia politik berubah, cuaca politik berubah dan jadi lucu melihat politik. Hmm. Tapi tetap kita percaya bahwa kemasuk akalan atau akal sehat masyarakat Indonesia tetap terjaga. Hmm. Ya, dan saya kira memang PDIP mesti bersiap-siap ya menghadapi ini karena kemarin misalnya kita sebut rumah ketua Komisi 4 rupanya ketua dan dia ketua DPD PDIP Lampung Sudin itu yang digeledah karena ada kaitannya dengan korupsi di mantan mentan Syahrul Yassin Limpo. Kemudian Pak Firly itu baru saja menyatakan yang dia bahwa dia sudah mengeluarkan surat perintah penangkapan Harun Masiku sejak beberapa 2 pekan atau 3 pekan lalu dan sebenarnya buat kita ini apa-apaan ini kenapa baru ngomong sekarang kan begitu situasi. Tapi kita tahu kan ada peta yang berubah dari situ. Yaitu kita sebut peta yang berubah di tingkat elit politik menyebabkan upaya-upaya untuk saling menjegal juga berlangsung. Philip harusnya udah keluarin sprindik itu dari berapa tahun lalu. Hmm. Tapi kan ada perkembangan dengan kasus Firly dan Yassin Limpo, maka aparat mulai menghitung sebetulnya tukar tambahnya bagaimana caranya. Hmm. Firly keluarkan perintah penangkapan, efektif tidak itu? Soalnya bukan efektif atau tidak efektif, kenapa dikeluarkan sekarang? Tapi oke, artinya Firly juga tahu bahwa ini momentum dia untuk
ya pasang kuda-kuda baru tuh. Hmm. Walaupun kita tahu bahwa ya ini kuda-kuda yang dipasang justru untuk memberi sinyal pada Kapolda, Karyoto atau siapapun yang berseberangan dengan Firly bahwa mereka saling tahu loh eh, simpanan RG masing-masing atau simpanan rahasia masing-masing. Jadi itu intinya yang sering kali kita terangkan bahwa pemberantasan korupsi itu sebetulnya soal tukar tambah kasus di antara petinggi-petinggi penegak hukum sendiri. Atau kita bisa menafsirkan begini, karena sekarang kelihatannya terjadi permusuhan antara PDIP dengan Pak Jokowi. Ini upaya dari Firly untuk mengingatkan, gue masih bermain basis efektif loh, kalau lu perlu gua gunakan. Jadi jangan masuk dulu dong, gitu lewat Polda. Ya itu intinya bahwa semua pejabat penegak hukum itu saling memegang rahasia di antara mereka sendiri. Jadi tukar tambah ini akan berlangsung terus dan politik pasti akan memanfaatkan. Jadi oke, Pak Firly terima kasih karena sudah pulih kembali akal sehatnya untuk berupaya menangkap Harun Masiku. Tapi lebih dari itu, orang menunggu langkah Firly berikutnya apa? Atau kita lihat apakah Firly tetap akan dijadikan tersangka oleh Karyoto. Sinyal lain mungkin ditaruh oleh Firly secara implisit bahwa saya juga bisa menangkap beberapa pejabat Polri loh, kira-kira begitu kan. Jadi tetap hidup ini ditentukan oleh angin politik, bukan oleh angin penegakan hukum. Ya itu yang terjadi saya kira ya, karena kemudian sekarang ini koalisi atau persekongkolan lah, kita bukan sebutnya koalisi ya, persekongkolan rezim ini buyar, maka jadinya juga berantakan semuanya dan kita menemukan hal-hal yang aneh-aneh gitu, tiba-tiba seperti tadi Firly mengumumkan sudah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Harun Masiku kan gitu. Ya itu istilah bagus tadi. Koalisi artinya persekongkolan para politisi. Kira-kira begitu. Ya, ya, ya. Dan ini akan berakibat pada penghancuran dari dalam sebetulnya. Kita dari awal bicara di FNN selalu melihat bahwa this is the beginning of the end. Kita sebutkan bahwa ini akan saling ada politik decaying, pembusukan dari dalam. Itu sebenarnya yang kita udah duga dari awal, itu pasti terjadi. Karena nggak mungkin di kalangan penegak hukum, apalagi yang udah punya pangkat bintang, tidak memelihara kasus atau tidak menyimpan kasus. Jadi saling cicil-mencicil membuka rahasia itu. Tapi itu bagian yang harus kita lewati karena hanya dengan cara itu seluruh hal mesti dibuka aja. Jadi Firly bisa buka apa yang dia tahu tentang rekan-rekannya dan lawan-lawan Firly juga bisa memaksimalkan apa aja kejahatan Firly. Jadi supaya rakyat dengan satu peristiwa semacam ini paham bahwa sebetulnya memang dari awal dibutuhkan semacam revolusi institusional tuh. Nah, itu yang ditakutkan. Kalau semakin banyak orang membuka, itu artinya di era Presiden Jokowi, Presiden mengetahui permainan-permainan ini, tapi dia diam kan. Dan semua ini kan all the president man tuh. Jadi sebetulnya sejarah akan mencatat bahwa Jokowi itu ada di dalam ketegangan, ada di dalam proses pembusukan politik yang dia rancang sendiri. Ya, dan sebenarnya kalau kita melihat ini dengan proses Gibran lolos menjadi calon wakil presiden dan sekarang resmi jadi calon wakil presiden, saya kira kita juga sudah bisa menduga Pak Jokowi akan all out menggunakan peralatannya semua untuk menangkan Gibran. Ya, itu Pak. Itu pasti terjadi. Tidak mungkin Jokowi membiarkan kontrol dia itu diinterupsi oleh kekuatan lain. Jadi setiap kali kita lihat televisi sekarang atau kita lihat berita, talk show, semuanya itu berupaya untuk memanipulasi opini publik bahwa satu putaran itu adalah hal yang baik. Padahal itu sebetulnya hal yang direncanakan untuk seolah-olah Pak Jokowi ada di atas semua itu dan dia mengendalikan semua itu. Tapi saya kira itu lama. Karena politik Indonesia selalu ada kesempatan elit politik itu juga untuk menguji seberapa kuat sih Pak Jokowi bermain-main dengan isu semacam ini. Itu yang akan terjadi. Oke, jadi sekarang sebenarnya kita mesti bersiap-siap gitu, karena bagaimanapun juga kalau lihat proses Mahkamah Konstitusi kita yakin pasti kecurangan itu akan terjadi, gitu ya, Bung Rocky. Dan ini tergantung bagaimana nih dari partai-partai oposisi. Kita menyebutnya PDIP sekarang juga oposisi yang baru, gitu, malah oposisi. Dan karena sebelumnya kan gitu ya, juga timnya Muhaimin. Kita coba baca setelah pencapresan ini diresmikan oleh KPU. Berarti koalisinya sudah tetap, tetapi isunya belum final, isunya belum well seated, belum terduduk.
masih bergelombang, masih bergejolak. Dan Ibu Mega tentu mulai menduga bahwa ketika KPU meresmikan pasangan Prabowo dan Gibran, maka lembaga-lembaga kekuasaan dikendalikan oleh Pak Jokowi akan dipakai maksimal. Sekarang pertanyaannya, Ibu Mega punya kekuatan apa lagi itu untuk mengimbangi Pak Jokowi? Satu-satunya cara yang beradab yang bisa dipamerkan oleh Ibu Mega adalah mencopot Joko Widodo sebagai kader partai. Kan cuma itu sesuatu yang masuk akal tuh. Dan itu yang akan menerangkan buat Ibu Mega tidak lagi tukar menukar kepentingan. Selama ini tetap kita lihat Ibu Mega kirim sinyal supaya mungkin lebih baik kalau masih ada sisa-sisa kekuasaan Jokowi yang bisa disubsidikan pada PDIP. Kan itu intinya kan. Jadi hal yang normatif, hal yang sebetulnya udah diselesaikan di tingkat etika, itu masih dipertimbangkan di tingkat politis. Itu yang membuat orang makin lama melihat ternyata Ibu Mega itu gak kuat juga untuk bertahan pada garis ideologi Soekarno-nya tuh. Nah, apalagi sekarang tadi Harun Masiku mulai dipersoalkan. Itu artinya PDIP mulai pasang ancang-ancang. Setelah Harun Masiku siapa ya? Bagian dari elit PDIP yang mungkin dikenakan sprindik juga. Ini pertanyaan-pertanyaan yang membuka ruang transaksi politik, bukan ruang untuk memperbaiki demokrasi. Jadi poin kita PDIP juga disandra oleh sprindik dari kader-kadernya sendiri. Ya, itu yang menjelaskan ya mengapa kok PDIP seperti gamang gitu dalam bertindak gitu ya. Sejak awal kenapa tidak langsung merespon langkah ya Pak Jokowi, dan padahal nih kalau seperti permainan bola dia udah kebobolan berapa gol begitu. Tapi sampai sekarang masih bertahan juga, termasuk mempertahankan para menterinya di kabinet gitu, dan hanya diomongin ada yang mau mundur, nangis-nangis mundur, tapi mereka tidak menarik mundur menterinya gitu. Ya karena skornya dipegang oleh Bandar. Iya, iya, iya. Dalam duel antar liga sebetulnya, Liga Jokowi sama Liga Megawati. Tapi ini nggak bisa terus diterangkan dengan prinsip tukar tambah tadi itu. Tetap di satu titik akan ada tagihan moral tuh. PDIP akan punya kesulitan besar kalau dia tidak bikin langkah moral. Ya langkah politik boleh aja, tapi langkah moral itu yang ditunggu. Karena publik udah berubah interestnya. Bukan lagi ingin melihat pertandingan politik, tapi ingin melihat pertandingan moral tuh. Dan kualitas moral PDIP sekarang lagi jatuh tuh karena Megawati dianggap sebagai ya tokoh yang sebetulnya separuh hati untuk menegur kadernya yang sekarang jadi presiden. Ini akan jadi campaign negatif, walaupun nggak akan ada yang serang Megawati, tapi publik akhirnya melihat, oh kalau begitu apa bedanya tuh. Megawati tetap menganggap Jokowi sebagai petugas partainya, tapi Megawati tidak bisa bertugas atas nama partai untuk mencoba petugas partainya. Itu dasarnya, itu ajaibnya di situ. Ya, ya, ya. Ya, dan ini menurut saya seperti kembali pada tesis kita, ya semakin cekcok di antara elit politik itu terjadi semakin bagus, dan ini pasti akan saling mengamputasi di antara mereka begitu. Kalau tidak mengamputasi, ya busuk membusuk bersama-sama. Nah, itu pentingnya teori amputasi kita hidupkan lagi. Ya. Kalau cuma satu kaki diamputasi, itu dia masih bisa berlari untuk nyari perlindungan. Tapi kalau dua-duanya diamputasi, kaki istana diamputasi, kaki elit yang lain diamputasi, maka kita bersama-sama berpikir akan ada kaki-kaki baru yang tumbuh sebetulnya secara sehat. Ini soal yang harus kita terangkan, bahwa pembusukan itu kalau tidak diselesaikan busuknya maksimal, dia akan berada kemana-mana. Sama seperti cancer aja. Kalau cancer itu gagal bunuh diri, maka dia gagal apoptosi namanya, itu bunuh diri, maka sel itu akan merambah ke sel-sel yang sehat. Dia akan metastasis. Jadi ini bagian yang paling unik dari politik Indonesia. Ketika Pak Jokowi berasa memegang kekuasaan secara legal, justru rakyat menganggap bahwa iya legal tapi tidak benar. Dan soal moral ini soal yang menentukan apakah politik bisa dijalankan secara bersih, atau kita akan hidup dengan cara yang sama, yaitu memanipulasi terus-menerus. Gibran pasti akan berpikir terus untuk bagaimana cara memanipulasi suatu peristiwa, bagaimana menyelamatkan dinastinya itu dengan cara yang tidak jujur. Karena itu intinya. Nah, beban ini akan ada pada seorang anak muda namanya Gibran, karena dia tahu bahwa dia tumbuh justru dari sebuah era yang dipimpin oleh ayahnya, yang politik dia tidak ada moral. Yes, oke. Baik, Bung Rocky ya.
Dan ini saya kira pertunjukan-pertunjukan amoral ini akan makin banyak bermunculan menjelang Pilpres, bahkan sampai nanti pada pelaksanaan Pilpres itu. Ya, kita sebut saja festival amoral. Yes, oke. Baik, terima kasih, Bung Rocky. Tetap 0%. Oke. Dan memang ini kami muak ya dengan situasi sekarang ini. Kami